Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bangkulon Channel, Indonesia adalah negara kepulauan di mana 2/3 luas wilayahnya merupakan lautan. Untuk menghubungkan pulau satu dengan yang lain, tentu diperlukan alat transportasi, yaitu kapal. Pada liputan kali ini, kami bukan ingin menyajikan bagaimana cara pembuatan kapal dengan ukuran yang sebenarnya seperti yang terlihat di belakang saya. Namun kami akan menyajikan sesuatu yang unik, yaitu perihal usaha kreatif pembuatan miniatur kapal, yang mana lokasinya tidak berada jauh dari tempat saya melaporkan ini, yaitu di Dusun Dumara, Desa Banyuaju, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura. Nah, Sobat Bangkulon Channel, saat ini saya berada di Pelabuhan Kamal, atau tepatnya Pelabuhan Timur. Pelabuhan ini sudah tidak difungsikan lagi dan sekarang dibiarkan sehingga terlihat kurang terawat. Penasaran bagaimana liputan mengenai miniatur kapal tersebut? Kita akan menemui narasumber yang sekaligus sebagai penggagas dan pemilik usaha kreatif tersebut. Sekarang mari ikuti saya. Sobat Bangkulon Channel, sekarang kita sudah berada di kediaman Mas Abdul Halim, di mana Mas Abdul Halim ini adalah penggagas sekaligus pemilik usaha kreatif yang bernama Cakraningrat Ship Model, yaitu pembuatan miniatur kapal. Mas Halim, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menerima kami. Jadi sebelum saya bertanya panjang lebar, mungkin bisa diceritakan gimana awal mulanya Mas Halim tertarik untuk menekuni usaha kreatif ini. Iya, pertama-tama pada waktu itu saya kerja di Pitipang, dan di sana itu ada pameran kapal terapung, dan di situ ada beberapa miniatur yang terpajang di pameran tersebut. Jadi pada waktu itu saya berpikir, masa saya nggak bisa bikin miniatur kayak gini. Akhirnya dengan inisiatif beberapa teman yang dari Pitipang dan kakak saya, jadilah membentuk katakanlah bikin miniatur. Pertama kali kita buat dulu itu kapal perang FB 57. Kalau boleh tahu mulai tahun berapa? Itu merintisnya tahun 94-95 merintisnya. Dan dulu itu cuma arisan dari yang prajurit TNI yang ingin bikin kapal dan akhirnya terdengar oleh pihak Pitipang. Terdengar oleh pihak Pitipang, jadi kita mengerjakan ditinjau dulu sama Pitipang. Benar nggak di daerah Kamal Madura khususnya itu ada pembuatan miniatur kapal. Kita ditinjau, dan setelah itu mereka akhirnya minta dibikinkan. Dulu itu masih harga yang Pitipang itu minta harga 800, karena kita itu gak pengalaman itu kan, jadi kita turunkan, gak pede lah, gak pede.
Nah, itu kita turunkan jadi 400.000. Dulu itu waktu order kapal pertama itu kapal kayak kapal ikan. Itu yang diproduksi, yang dibuat pertama kali. Pertama kali orderan dari PT Jenis kapal Tuna Long Line. Oh. Itu kapal ikan penangkap. penangkap ikan. Nah, dan akhirnya setelah kita orderan dari kapal itu selesai, kok tertarik gitu loh. Tapi dengan harga tetap 400 gitu loh. Dan itulah pertama kali kita bikin punya PT PAL. Berkembang sampai sekarang. Ya. Nah, terus kenapa kok memilih nama Cakraningrat? Cakraningrat itu merupakan pahlawan dari Madura. Kita tertarik untuk mengangkat nama Cakraningrat pahlawan Madura itu karena ketokohannya yang sudah populer secara nasional. Jenis-jenis miniatur kapal apa aja yang pernah dibuat selama ini? Jenis kapal yang pernah kita buat ya, seperti kapal ikan, terus kapal penumpang jenis ferry, terus kapal apa itu kan? Kayak kapal tanker, kapal tugboat, ya, penarik kapal itu, dan kapal ponton, dan bukaan kulit. Bukan, maksudnya kapal itu dibikin ruang mesin, ruang transparan. Jadi ruang mesinnya kelihatan. Iya. Kok berani ngerjain semua jenis kapal? Ya. Atau tidak terfokus pada satu kapal? Atau gimana? Ya, kita itu pinginnya explore gitu. Kita tidak menuntun jenis kapal aja, tapi kita itu mencoba mengeksplor ilmu kita itu mengerjakan yang lain-lain, biar kita itu bisa berkembang dan bisa kita itu akan menjadi tantangan tersendiri pada waktu kita itu belum mengerjakan, katakanlah belum mengerjakan yang belum kita kerjakan. Jadi berarti setiap jenis miniatur kapal ini ada kesulitannya tersendiri ya? Ada, tiap-tiap kapal itu ada kesulitan tersendiri. Selama ini yang paling mudah dikerjakan itu miniatur kapal apa? Iya, jenis kapal feri. Kapal ferry. Nah, kapal feri kalau lebih mudah pengerjaannya. Kalau yang tersulit? Yang tersulit kayak bukan yang kelihatan transparannya itu. Nah, kamar mesin, terus pipa-pipa itu lebih sulit. Dan juga pengerjaan sejenis kapal tanker. Nah, di sana ada pipa-pipa yang itu menurut sistem harus sesuai dengan Iya, iya. Kalau saya lihat di sini hasil karya ini, berarti yang pesan itu dari perusahaan ya? Iya, kita sudah mengajarkan kerjasama dengan instansi yang pernah itu kita kayak PT PAL, Indonesia, terus PT Gamen yang cabangnya ada di Jakarta, di Belanda, juga Dinas Perikanan Jawa Timur, terus juga itu PT Dumas dan PT Adilu dan PT Dharma Lautan Utama. Iya. Kalau yang pesan secara personal ada? Personal ada. Biasanya buat miniatur kapal. Iya, biasanya kapal-kapal yang legendaris, kayak kapal Titanic. Oh pernah? Pernah bikin kapal Titanic. Nah sekarang bicara soal teknis. Kalau boleh diceritakan gimana sih sebenarnya tahap pembuatan miniatur ini dari secara umum aja? Iya. Dari mulai tahap apa, kemudian tahap apa? Pertama-tama kita dapat order berupa gambar, Ya. gambar. Dari pemesan. Iya, dari pemesan langsung. Gambarnya itu biasanya berupa GE arrangement dan berupa painting schedule, itu berupa cat, warna catnya kayak apa. Terus saya itu ada body plan, body dan gambar bodinya kapal, dan beserta aksesoris, gambar aksesoris
yang didetailkan. Biasanya permintaannya itu kadang-kadang skalanya 1:100, biasanya kalau yang besar 1:100, 1:50, juga ada 1:25. Dan yang terkecil biasanya itu kalau kapal itu besar, itu dikecilkan kayak panjangnya itu 20 cm, itu skalanya biasanya ya sekitar 500. Nah, pertama-tama kita bikin mold. Ya, kalau umpamanya kapal itu diperbanyak, istilahnya cetakan. Setelah itu dicetak kapal sambil mengerjakan bangunan kapal. Bangunan kapal selesai, baru aksesoris kapal. Setelah selesai semua, baru kita cat satu persatu menurut gambar kapal yang ada. Setelah selesai dari sini, itu apa? Apa proses belum selesai dari sini? Mereka meninjau ke sini progresnya, atau setelah jadi mereka baru mereka ke sini? Biasanya setiap katakanlah periode, katakanlah 1 minggu atau 2 minggu setelah pemesanan, itu ada progres pengerjaan yang kita bisa kirim melalui email. Yang pertama bisa melalui WhatsApp, ada progres pekerjaan, dan itu terus berulang-ulang kita sampai selesai. Pada waktu kita finish, kita foto semuanya dan minta pendapat adakah kekurangan yang kira-kira itu yang perlu ditambahi. Biasanya sudah Pak, cukup, baru setelah itu kita kirim. Jadi ada progres step by step dalam pekerjaan. Kalau tidak ada yang perlu diperbaiki lagi, Iya, baru kita kirim. Tergantung permintaan. Itu ada yang pakai kaca, ada yang pakai mika akrilik. Tergantung dari permintaan. Ini kan miniatur ya. Iya. Berarti arahnya nanti ke apa ya? Dipajang atau sebagai souvenir atau gimana lagi? Kalau untuk yang besar biasanya untuk galangan itu untuk hadiah ke yang punya kapal. Nah, dan galangan sih sebagai arsip katanya, arsip. Dan untuk yang kecil kayak gini biasanya sebagai souvenir untuk tamu, untuk dirjen, untuk siap, untuk tamu-tamu penting dari galangan biasanya dikasih hadiah. Biasanya untuk peresmian yang kalian kecil-kecil. Jadi kapal baru. Ya, kapal baru Buat ada ini juga, buat peresmian yang kecil untuk simbolis. Nah, terus sejauh ini apa kendala yang dihadapi? Kendala yang dihadapi itu masalah mungkin ya sekarang kan teknologi sudah makin berkembang. Nah, kita memang perlu adanya mesin-mesin untuk mempercepat pengerjaan pengembangan sana. Nanti kedepannya itu kita akan bikin dengan sistem remote control. Ya, itu yang kita persiapkan yang di sana itu untuk remote control. Yang kapal yang besar itu kita persiapkan. Sejauh ini sudah, ya saya ingat Mas Halim ya, sudah berapa miniatur yang dibuat? Ya kalau mulai dari 94 sampai sekarang ya insya Allah ada sekitar antara 750 sampai 800 miniatur Dari berbagai jenis ya, kapal. jenis kapal. Nah, adakah ambisi yang belum tercapai, misalkan ingin membuat kapal apa gitu? Ya, saya ingin membuat miniatur yang nuansanya itu Madura, karena saya kan asli Madura, makanya saya ingin sekali mengumpulkan data-data tentang kapal yang ada di Madura, dan dia itu populernya itu tahun berapa, ingin saya tuh bikin itu.
selain pesanan, apakah Mas Halim juga membuat sendiri terus dipasarkan atau gimana? Kalau dulu kita bikin sendiri dan dipasarkan. Kalau sekarang sudah ada link, sudah ada link, baik itu di Facebook, Instagram, dan dari galang-galang kapal yang telah kita kerjasama dengan beliau. Nah, terus mungkin harapan atau keinginan apa yang perlu disampaikan sehubungan dengan usaha kreatif ini, atau pesan bagi mereka yang nantinya melihat channel ini, tayangan ini? Kami mengajak para pemuda-pemuda yang ada katakanlah di Madura ya, dan di Kamal ada untuk marilah kita bikin sesuatu itu yang kreatif, yang berguna untuk baik untuk diri sendiri dan untuk masyarakat sekitar. Gitu. Yang penting lagi Menghasilkan. Iya. Ya Mas Halim, karena di sini ada pekerja, Iya. saya minta Mas Halim untuk menerangkan ini. Mas ini lagi menyelesaikan tahap Iya. apa? Dan Mas itu tahap apa? Ya, Ya. kayak ini Ya. Samsul ini mengerjakan bikin railing pada kapal ya, pada kapal yang kecil. Rumit kelihatannya. Ya rumit. Apalagi kecil. Kalau kapalnya miniaturnya agak besar mungkin beda. Kalau agak enak. Jadi aksesoris itu yang kita bikin sendiri, kayak mesin-mesin kapal itu kita harus kreatif gitu. Bentuknya mesinnya asli kayak apa? Jadi kita cuma bikinnya semirip mungkin lah. Terus kalau boleh tahu ini pesanan dari mana? Ini pesannya dari PT Dharma Lautan ya. Berapa unit? Ada sekitar 6 unit. Terus kalau mbaknya Ini bikin aksesoris ya, kapal. Jadi pada waktu ini dia bikin yang hampir menyerupai kapal aslinya. Jadi setelah di atas itu ya? yang di atas Pernik-pernik itu. yang penik-penik itu. Sambil dilihat-lihat di Oke, sobat Bangkulon Channel, demikian tadi liputan mengenai usaha kreatif miniatur kapal yang digagas oleh Mas Abdul Halim dengan lokasi di Dusun Jumara, Desa Banyuaju, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bakalan, Madura. Semoga apa yang Anda saksikan ini bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan ide-ide kreatif lainnya. Yang terpenting adalah kemauan, kemudian kerja keras, dan insya Allah menghasilkan. Cukup sekian liputan kali ini, kita berjumpa kembali di liputan mendatang, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Halim mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, and share. Jika Anda tertarik dengan produk Cakraningrat Modern, hubungi nomor di bawah ini.